Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 448. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Melissa menghadapi Aldi, dia menunjukkan ketidakpedulian yang sangat kuat. Karena dia tidak jatuh cinta dengan Aldi sebelumnya, dia tidak memiliki perasaan baik apapun untuk Aldi di matanya. Pria kaya seperti ini tidak berguna kecuali mengetahui cara membelanjakan uang. Dan Melissa tahu bahwa orang-orang seperti dia tidak terlalu emosional sama sekali. Di mata orang seperti ini, mereka hanya memperlakukan wanita sebagai mainan dan tidak pernah memiliki perasaan yang nyata. Sekarang, Ariel telah menempati posisi yang sangat penting di hati Melissa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Aldi. Aldi mencoba yang terbaik untuk membuat Melissa menatap matanya, yang membuat Aldi sedikit tidak puas. Tidak ada wanita yang berhak menjadi sombong di depannya. Selama itu yang dia inginkan. Bahkan dengan cara tercela, Aldi ingin mendapatkannya. Namun untuk Melissa, ia bersedia memberikan perlakuan khusus tertentu. Karena ini adalah wanita pertama yang sangat ia cintai. Kamu tahu, jika itu wanita lain, jika dia berani memperlakukanku dengan sikap ini, dia tidak akan pernah bersenang-senang dalam hidupnya. Tapi aku sangat menyukaimu. Jadi aku bersedia memberimu beberapa hak istimewa, kata Aldi. Melissa menggelengkan kepalanya, tampak sangat lesu, karena semua pikirannya tertuju pada Ariel. Kamu tidak perlu memberiku hak istimewa. Aku tidak akan menyukaimu, kata Melissa dengan langsung. Wajah Aldi menjadi gelap, dan dia berkata, apakah karena aku tidak cukup baik? Mungkinkah sumber keuangan keluargaku tidak menarik perhatianmu? Keluargamu sangat kaya. Begitu kaya sehingga keluargaku hanya bisa melihat ke atas. Tapi jadi apa? Bagi saya, uang bukanlah hal yang paling penting, kata Melissa ringan. Aldi menyeringai. Terlalu banyak wanita mengatakan hal-hal seperti itu di depannya. Wanita-wanita itu memproklamirkan diri, dan tidak membungkuk demi uang. Tetapi pada akhirnya, setelah mengetahui identitas asli Aldi, tidak semua orang langsung menyerah padanya. Jadi Aldi percaya bahwa tidak ada wanita di dunia ini yang tidak menyembah uang. Ini hanya masalah uang. Keluarga Wibowo di Amerika memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mengesankan wanita manapun. Uang tidak penting. Tetapi bukankah kesulitan yang dihadapi keluargamu sekarang hanya karena tidak ada cukup uang? Jadi tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Aldi mencibir. Keluarga Wibowo juga membantu keluarga Melissa dalam masalah yang mereka hadapi. Jadi sampai batas tertentu, keluarga Melissa dan keluarga Wibowo adalah musuh di lapangan. Melissa akhirnya melihat ke arah Aldi, dan berkata, karena kamu tahu bahwa keluarga saya sedang menghadapi kesulitan sekarang, maka kamu harus sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan keluarga Wibowo dalam masalah ini. Menurutmu apakah aku akan tetap menyukainya? Kamu dalam keadaan seperti itu. Selama kamu bersedia tinggal bersamaku, aku bisa menyelesaikan masalah ini untukmu dengan satu kata. Aldi berkata dengan wajah bangga. Melissa tersenyum menghina. Meskipun Aldi milik keluarga Wibowo, dia tahu betul bahwa Aldi hanyalah karakter yang tidak ada hubungannya mengenai semua keputusan yang dibuat oleh keluarga Wibowo. Dia tak satu pun dari mereka berhak untuk berpartisipasi dalam apa yang dia nikmati. Hanya uang keluarga Wibowo dan status yang dibawa keluarga Wibowo ke dunia luar. Aldi tidak memiliki hak dalam keluarga Wibowo. Apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk memutuskan urusan keluarga Wibowo di Amerika? Melissa bertanya dengan senyum tipis. Aldi merasa bersalah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun di permukaan. Dia memang tidak memenuhi syarat untuk mengganggu operasi dan tata letak keluarganya. Tetapi dia sangat pandai berbohong. Selama dia mendapatkan Melissa dan mengerti, apakah penting jika dia bisa menyelesaikannya?
Saya adalah putra dari patriark keluarga Wibowo saat ini, dan saya akan mewarisi posisi patriark di masa depan. Bisakah Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memutuskan urusan keluarga Wibowo? Aldi berkata sambil tersenyum. Melissa tidak tahu banyak tentang bagian dalam keluarga Wibowo. Tetapi dia sangat jelas bahwa setiap kali ada acara berskala besar, kepala keluarga Wibowo selalu membawa Helen untuk hadir. Dapat dipastikan bahwa status Helen dalam keluarga Wibowo lebih tinggi dari Aldi. Helen lebih tinggi posisinya dan memiliki kontrol yang lebih kuat dari Aldi. Kamu mewarisi patriark. Saya pikir Helen lebih berkualitas darimu, kata Melissa. Aldi sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa Helen akan menjadi kepala keluarga. Meskipun kemampuannya memang bagus, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang wanita. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi kepala keluarga? Juga karena ini, Aldi tidak pernah peduli dengan pencapaian Helen. Karena dia sangat yakin bahwa Helen tidak mungkin bersaing dengannya hanya karena dia laki-laki. Apakah kamu tidak mengerti perbedaan antara pria dan wanita? Kakakku adalah seorang wanita. Dia tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, kata Aldi. Melissa tersenyum menghina. Aldi berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia laki-laki. Tetapi keluarga Wibowo adalah keluarga besar. Bahkan jika diserahkan kepada seorang wanita, tidak mungkin menyerahkan kekuasaan tersebut kepadanya. Dan saudara perempuanku sangat baik padaku. Bagaimana dia bisa bersaing denganku untuk posisi patriark? Kakakmu sangat baik padamu. Ada apa? Apakah dia membiarkanmu melakukan apa saja? Tanya Melissa. Tentu saja. Betapa aku ingin bermain. Kakakku tidak pernah peduli padaku, dan akan membantuku menutupinya. Jika aku melakukan kesalahan, kakakku akan menjadi perantara untukku. Kakak dan adik saling mencintai untuk anak tunggal sepertimu. Seharusnya sulit untuk memahami, kata Aldi sambil tersenyum. Melissa menggelengkan kepalanya. Aldi bertingkah seperti orang idiot. Dia dengan naif berpikir bahwa Helen baik padanya. Apa yang Helen lakukan hanyalah membuatnya sia-sia, sehingga dia akan didiskualifikasi dari persaingan untuk mendapatkan kepala keluarga. Tetapi Aldi sebenarnya bangga akan hal itu, berpikir bahwa Helen baik padanya. Mengapa kamu menggelengkan kepalamu? Aldi bertanya dengan bingung. Saya menggelengkan kepala karena saya pikir, kamu sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, hal-hal yang kakakmu bantu semuanya terkait dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Apakah dia akan menyemangatimu untuk bermain dan memintamu melakukannya tepat waktu bersenang-senang? Apakah kamu sia-siakan masa mudamu yang hebat? Melissa bertanya. Bagaimana kamu tahu? Aldi memandang Melissa dengan heran. Meskipun apa yang dia katakan berbeda dari Helen, makna yang dia ungkapkan serupa. Melissa tertawa. Aldi ini terlalu bodoh. Bukankah dia merasakan sedikit krisis? Dia tidak bisa, bahkan tidak melihat trik kecil Helen. Kakakmu sangat baik padamu, perlahan mengubahmu menjadi sampah, dan kemudian membuatmu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Wibowo saat ini? Tahukah kamu apa bisnis inti keluarga Wibowo? Apakah kamu tahu apa rencana keluarga Wibowo di masa depan? Tanya Melissa. Aldi mengerutkan kening. Dia hanya menggunakan uang itu. Jika dia kehabisan uang, dia akan memintanya dari orang tuanya. Jika tidak, Helen akan memberikannya kepadanya. Selama bertahun-tahun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bunga. Tetapi bagi keluarga Wibowo, dia seperti orang luar. Tidak tahu apa-apa kecuali bahwa keluarganya kaya. Aldi tidak pernah terkejut dengan ini sebelumnya. Tetapi setelah disebutkan oleh Melissa, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Kamu apakah itu berarti saudara perempuan saya sengaja membiarkan saya menganggur, hanya untuk mencegah saya menjadi kepala keluarga? Aldi bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak sepenuhnya bodoh. Pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga Wibowo dan tidak pernah ikut campur dalam bisnis keluarga Wibowo, bagaimana mungkin ayahmu memberikan posisi kepala keluarga padamu? Dan bahkan jika ayahmu menginginkannya, seluruh keluarga tidak akan melakukannya. Meskipun Helen adalah seorang wanita, ketika dia cukup mampu, kamu bahkan bukan ancaman. Melissa berkata. Aldi tiba-tiba mengepalkan tinjunya.
meninju meja makan, dan berkata, "Kamu sengaja ingin menghancurkan hubungan antara aku dan kakakku. Apakah kamu mencoba menabur perselisihan kami?" Melissa melirik Aldi dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Apakah saya meminta perselisihan? Kamu cari jawabannya sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah Helen benar-benar baik?" Dia mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Apakah hanya untuk membuat kamu bahagia di antara wanita? Aldi mengertakkan gigi, dan kata-kata Melissa membangunkan si pemimpi. Di masa lalu, dia mengira Helen memberinya waktu untuk merasa nyaman karena dia merasa kasihan padanya. Tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil haknya di keluarga Wibowo dan jadikan dia orang yang tidak punya pekerjaan, agar dia tidak disukai oleh anggota keluarga, sehingga dia bisa merebut posisi kepala keluarga darinya. Satu-satunya cara bagimu untuk mewarisi posisi patriark adalah dengan membuktikan bahwa kamu lebih baik dari Helen. Jika tidak, kamu akan selalu sia-sia di matanya, kata Melissa. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Aku adalah calon kepala keluarga Wibowo. Aldi mengertakkan gigi dan berkata, "Bersambung."